Jadi sekarang aku pengen men-challenge temanku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Nah, challenge-nya ini aku namakan dengan AMA, singkatan dari Ask Me Anything. Jadi aturan mainnya tuh gini, dia boleh menanyakan apapun sama aku dan aku harus jawab. Begitupun sebaliknya. Jadi aku akan tanyakan sesuatu yang pastinya pertanyaannya akan membuat jantungnya dan itu wajib dijawab. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Aku dulu apa kau dulu? Sweet. Yang kalah duluan? Yang kalah duluan ditanya ya? nah. Oke, apa? Padahal ya guys, kan ini kan konten gua. Gimana gua jadi yang di-challenge? Ini aku mau nanya, seandainya si calon suami kamu tuh selingkuh di sana, ketahuan nih sama kamu. Seandainya dia mau balik tapi mutusin cewek itu, berarti dia kayak minta maaf dong, minta maaf terus balik ke aku, gitu kan intinya. Kamu nerima dia balik atau udahan gitu. Udahlah. Alasannya udah tuh kenapa? Alasannya gini ya, aku itu jenis orang yang bisa memaafkan semua kesalahan orang. Apapun kesalahannya bisa aku maafkan kecuali selingkuh. Iya dong, realistis lah. Cewek mana yang mau diselingkuhin gitu loh guys. Emang nggak mau diperbaikin gitu? Iya, nggak ada. Karena gini, kalau misalnya dia emang sayang ke kita, dia nggak bakal selingkuh dong. Iya nggak? Iya benar. Udah. Tapi seandainya dia cuma iseng-iseng Sama cewek itu, tetep aja nggak ada maaf untuk perselingkuhan. Nggak bakal ngenalin ke keluarga ya? Iya dong, mau itu dia ngenalin ke keluarga apa enggak, tapi kalau udah judulnya dia itu selingkuh, tiada maaf untuk perselingkuhan. Gantian ya. Yes. Sekarang giliran aku. Jadi pertanyaan aku, selama bekerja di negara tetangga, pernah nggak sih ditawar sama gadun? Gini loh, maksud aku, pernah nggak sih dideketin gadun, terus pernah nggak sih ditawar kayak gitu-gitu? Ditawar sih kayaknya enggak, karena aku enggak jenis yang keluar-keluar malam. Nggak pernah. Cuma berarti di lingkungan pekerjaan aku ada, tapi nggak banyak. berarti jawabannya pernah, cuma nggak pernah ditanggap. Pernah. Pernah gitu. Berarti ternyata yang gadun tuh nggak ada di Indonesia doang guys, di Malaysia juga ada. Ini bukan tentang menjelekkan ya, jadi kalian jangan berpikiran ini aku untuk memecah belah, jangan mikir kayak gitu. Ini ada yang ngomong malah gini dijelek-jelekin, nggak gitu, di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Next, pertanyaan yang kedua. Aku deg-degan guys, soalnya dia pertama kali nanya aja udah begitu. Aku nggak nyangka, demi Allah aku nggak nyangka guys dia nanya kayak gitu. Apa ya? Bingung. Gini. Ada nggak sih mantan yang masih kau sering bayang-bayangin? Ini jangan dekat ya. Mantan yang masih Sering kau bayang-bayangin gitu, kau masih suka ngebayangin masa jalan-jalan sama dia? Masih ada dong. Masih kayaknya selama berjalan sama dia tuh kayaknya manis banget sih. Oke. Sebutin nama. Kalau nggak gitu nggak menantang. Jangan dong. Iya. Biar aja. Kayak gitu nggak menantang guys. Aja guys. Ternyata pertanyaannya sama, awas ya. Awas. Oke, aku jawab. Yang pertama, masih suka ngebayangin mantan nggak gitu? Jujur ya, kalau ngebayangin tuh enggak, cuman paling kayak terkenang gitu, ngerti nggak? Ada sesuatu mungkin yang entah itu kayak lagu gitu loh, atau barang, atau parfum kan ya. Biasanya kan kalau zaman sekolah Kalau tercium, mendengar gitu, terbayang lagi. Teringat gitu. kayak gitu pernah. Terus Ini ya yang deket ini ya, yang kita jangan disebut ntar ceweknya nonton. Pokoknya pernah. Itu ya itu. Iya, itu yang terakhir lah. Kan? Kan kalau sengaja untuk mengenang-enang tuh enggak. Terus apa tadi? Sebutin namanya. Janganlah. Kenapa sih? Kasihan. Dia gagal guys.
Enggak, aku nggak mau gagal. Sebutin Nggak biar mau. nggak gagal. Inisial. Inisial aja ya. Ya. Karena masalahnya gini guys, soalnya dia juga udah punya pasangan, dia juga udah tunangan. Inisial ya. S. Aku tahu. Aku ya, giliran aku ya. Yes. Kalau pertanyaan sama guys, ini demi Allah aku bukan karena ngebales Anju, demi Allah ya guys. Oke, pertanyaan aku adalah, kita kan udah kerja selama 4 tahun. Nah, jadi kita kan udah menghasilkan uang sendiri, udah bisa makan, belanja, shopping pakai uang sendiri. Pertanyaannya, malu nggak kalau pakai barang KW? Enggak. Why? Alasannya? Karena aku juga jenisnya nggak termerek, nggak harus bermerek, nggak harus asli gitu. Ya selagi itu nyaman di aku pakai, ya lanjut pakai aja. Berarti nggak malu? Enggak. Tapi kalau misalnya your boyfriend or Yes. PDKT lah siapapun itu ngasih barang, KW terima gak? KW. Ya terima aja, biasa aja. Nggak kesel. Ya hargain aja. Kadang kan ada ya kalau misalnya apalagi dia penghasilannya udah, maksudnya penghasilannya besar, padahal walaupun notabene dia tuh anak yang sebelumnya tuh dia anak orang yang biasalah menengah ke bawah, gitu ya. tapi pas udah ke kota atau ke negeri orang kayak yang songong belagu gitu, gimana sih guys? Jadi nggak mau lagi pakai barang KW kayak gitu-gitu. Oke, next. Selanjutnya Agak sama sih kayak pertanyaan kau. Setelah kau nanya, aku juga penasaran anak ini ngalamin kayak aku nggak gitu. apa? Ngomong-ngomong, selama kau udah kerja di sana, seandainya ada gadun yang ngajakin kau jalan, Oh my god. Terus kau mau nggak jalan sama dia, dan pernah nggak sih ditawar sama gadun? Oke. Aku jawab. Kalau misalnya yang nawarin, yang ngajak itu banyak guys. Harus guys. Bukan masalah, namanya juga kerja di mall, gimana sih guys? Pasti yang diketemuin tuh orang yang berbeda setiap harinya kan. Nah, kalau gadun yang ngajakin itu nawar tuh banyak guys. Maksudnya nawar lu berapa, nggak kayak gitu. Maksudnya nawar dalam arti ngajak gitu. Pernah dong kasih apartemen, demi Allah juga. Nawar ini ngasih apartemen. Aku nanya dong, maunya apa ini sebenarnya gitu kan. Kok tiba-tiba ngasih apartemen gitu, Ju. Nah, terus juga pernah tuh sama bule. Bulenya bukan bule kulit putih, bule yang kulit hitam. Iya pernah Ju, pernah ke apartemen aku ya gitu kan. Berapa rupiah yang kamu butuhkan, mau berapa gitu, 3 juta. Aku mikir dong, 3 juta. Maksudnya gaji gue lebih besar daripada lu, kenapa gue harus mau gitu, ngerti nggak? Iya. Iyalah. Kalau dia ngasih 100 juta nggak gitu ya? Kayaknya mau. Canda sayang. Tapi kalau diajak enggak lah, nggak mau, berapapun enggak mau. Oke, next ya. Pertanyaannya selanjutnya. Selama melanglang buana, ya kan, mantan banyak dong. Banyak, udah diem. Banyak. Sebanyak. Sebutkan salah satu mantan terindah. Inisial aja. Ya udah, inisial, terus cerita kenapa bisa dia tuh jadi yang terindah gitu. Nah, inisialnya Jet. Udah tahu dong. I know lah. Kenapa pacaran nggak sampai setahun tapi bisa jadi terindah tuh kenapa gitu? Gimana ya? Kayak banyak tuh susah, senang, lucu, nangis, ketawa. Pokoknya lebay lah kalau diceritain. Pokoknya semua tuh aku jalanin sama dia kayak bener-bener gitu. Aku sampai aku dulu ngerasa yakin sebelum kami putus ada masalah, aku ngerasa kayak ini jodoh gue nih. Nonton loh, Mr. Jet nonton loh. Next Juel. Next ya, aku ya. Udah berapa sih? 3 ya? Apanya? Iya, Pertanyaan keempat dong ini. Seandainya kamu nikah, kan masih ada adik yang masih sekolah gitu kan, nikah, kamu tetap ngerasa keluarga kamu itu tanggung jawab kamu atau kamu udah lepas tangan? Tetap tanggung jawab. Kakak yang tanggung jawab guys dong. Sister, good sister. Karena mau gimana pun ya, kalau kita udah nikah ada yang namanya mantan suami, tapi nggak ada yang namanya mantan keluarga ya. Jadi mau gimana pun, insya Allah ya. Gini loh guys, kalau misalnya dibilangin, aku pernah dong sakit terkapar di rumah sakit itu gara-gara aku kerja terus guys. Padahal kalau yang didapat tuh segitu-gitu juga gitu, ngerti nggak sih? Tapi kan emang niatnya buat keluarga, mikirnya tuh gitu ya. Ya harus kerja keras, jadi jangan sampai
apa yang kita mau itu mengurangi jatah yang harusnya kita kasih buat keluarga. Dan buat calon suamiku nanti, kalau misalnya kita udah nikah, aku harus tetap kerja. Iya dong, sekalian tetap pesen deh. aku harus tetap kerja karena aku punya keluarga, tetap harus berpenghasilan lah gitu. Kecuali memang hidup kita udah bener-bener mapan gitu, baru mungkin aku bisa nggak kerja lagi dan udah punya anak. Jadi selama aku belum punya anak, udah nikah, aku harus tetap kerja karena masih ada keluarga yang harus dibahagiakan gitu. Denger tuh calon suami. Next ya, keempat aku dong. Anju Marina Sianipar. Cikgu. Sebutkan satu aja adik kelas yang paling lo benci. Harus dijawab. Gak usah benci deh. Adik kelas yang menurut kamu paling belagu, paling sotoy, paling nyebelin, paling gergetin gitu, siapa? Jangan sebutin nama dong, nyari berantem Nama nih dong. orang ya. Enggak, kan dulu, ini kan dulu kan kita udah sama-sama dewasa. Jangan dong, sebutin jurusan aja. Ya udah deh, yang paling mendekatin ya. Ya, Jurusan apa? bisnis manajemen. Buat adik kelasku yang nonton. Jurusan BM. Kelasnya satu di bawah kita. Terus yang ketiga apa keluarnya? Apa ya? Orang mana? Kasih tahu lah. Orang Bagan. Keempat, Cantik sih ya. cantik, anaknya cantik. Nah, terus Udah sih. udah. Nah, kalau ada nih yang nonton yang merasa cantik, merasa adik kelas kita satu jurusan, dan merasa orang Bagan, siap-siap. Berarti kamu adalah orang yang paling belagu versi Anju. Next. Apa? Yang kelima ya ini. Yang kelima. Orang hal yang Anju. paling kau suka dari aku, Dan hal yang aku yang nggak suka. paling kau benci dari aku, hal yang paling kau kesalkan sama aku. Hal yang aku suka dan aku nggak suka dari seorang Anju, jujur ya. Hal yang aku suka dulu nih. Yang aku suka itu pertama emang dia tuh fashionable anaknya. Iya, fashionable. Terus juga dia rame, orangnya rame. Guys, aku nih tipe orang yang nggak bisa temenan sama orang pendiam. Nggak bisa, sumpah. Mendingan jauh-jauh lah. Jadi aku sukanya sama Anju, dia rame gitu. Rame, nyablak gitu, gimana sih? Terus yang aku nggak suka nih, Anju itu nggak pernah on time dari zaman sekolah. Ya, On time, karet mulu, itu doang sih. Udah. Ini agak sensitif nih pertanyaannya. Dan agak serius juga ini. Apa arti keperawanan seorang perempuan di matamu? Apakah itu important or no? Sebenarnya sih penting. Banyak Indonesia itu susah nyarinya. Iya. Ukuran Seorang- perempuan yang baik itu, menurut kalau versi menurut Anju aku ya. sekarang ya, dari cara dia bertingkah laku, berperibahasa, cara dia berpakaian, dan cara dia berbaur dengan orang lain. Dia menghargai kita apa enggak, menghargai orang lain enggak gitu. Karena terkadang gimana ya, banyak orang yang tertutup tapi tingkah lakunya nggak baik. Iya. Ada orang yang tingkah lakunya nyablak tapi dalamnya baik. Banyak macam-macamnya orang sekarang. Tapi Ju, kalau misalnya emang dia perempuan yang baik, nggak mungkin dong dia bisa menyerahkan keperawanannya sama yang bukan suaminya. Tapi terkadang gini Kia, aduh jangan pernah jahat deh gitu. Jadi kalau udah terlanjur ya kan Ju, Kalau udah terlanjur jahat, udah. ya udah taubat gitu. Suami kita nerima kita tuh masih kawan gitu kan. Katanya di surga nanti orang tua kita menerima Mahkota dari surga. gitu kan. Ya kalau bisa kalau masih kawan ya dipertahanin secinta apapun. Jangan percaya sama omongan laki-laki. Yes, Karena setuju. sampai kapanpun hati manusia itu gampang Berubah. berbolak-balik. Yes, aku setuju banget. Berarti intinya penting ya Ju, cuman kalau udah terlanjur ya Kalau udah udahlah terlanjur gitu. ya udahlah. Tapi kalau kebalikan, itu kan perawan perempuan ya. Kalau perjaka penting nggak? Buat laki-laki. Itu dia. Nah, Kurang ajarnya laki-laki. Maaf nih laki-laki, bapak gue juga laki. Kan kita juga nggak ngerti kan. bukan cuman gini loh kata. Sepantasnya sih kamu nanya ini sama orang yang udah married. Itu kan namanya privacy ya, nggak mungkin juga kita tanyain, bini lo masih perawan nggak mungkin dong kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, perawan itu perjaka itu penting karena itu kan harga diri ya. Jadi gini loh, jadi intinya dari pertanyaan aku yang terakhir ini, sesusah-susahnya kita nyari perempuan yang masih perawan, begitu juga susahnya nyari
laki-laki yang masih perjaka guys. Kalau kalian masih perjaka ya sah-sah aja kalau kalian tuh menuntut calon istri kalian harus perawan, itu mungkin sah-sah aja ya. Tapi kalau misalnya calon laki yang udah enggak tapi dia harus menuntut perempuannya harus nyari calon istri tuh yang perawan, itu benar-benar ego banget guys. Nah jadi segitu dulu game challenge sharing yang nggak jelas ini. Next kalau ada waktu kita bikin lagi dengan teman aku yang lainnya. Oke, aku please banget kalian support YouTube channel aku. Semoga channel ini bisa menghibur kalian dan bermanfaat juga insya Allah ya. Nah dukung aku dengan cara subscribe, jangan pelit sama subscribe, oke? Subscribe itu gratis dan kalian nggak bayar. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like. Terima kasih karena masih setia nontonin aku sampai part 2 ini. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.